Ada 3 titik penekanan dalam pelaksanaan sebuah ibadah. Pertama, ada yang disebut dengan ibadah qalbiyah. Yang kedua, ibadah badaniyah. Dan yang ketiga, ibadah maliyah. Ibadah qalbiyah adalah ibadah yang bisa terjadi pada penekanan hatinya. Mahabbah atau cinta kepada Allah, roja penuh harap kepada Allah, khauf juga takut kepada Allah, bahkan zikir dalam hati pun juga termasuk ibadah qalbiyah. Yang kedua, ibadah badaniyah. Ibadah yang titik penekanannya pada kemampuan anggota badan kita sehingga terlaksanalah ibadah tersebut. Sholat misalnya, puasa umpamanya. Dan yang ketiga, ibadah maliyah. Ibadah yang lebih ditekankan kepada kemampuan kita untuk memberikan sebagian dari harta yang kita miliki. Zakat, sedekah, ataupun infak. Lalu bagaimana dengan pelaksanaan ibadah haji? Ibadah haji adalah titik kulminasi tertinggi dalam pelaksanaan rukun Islam, yaitu rukun Islam yang kelima. 3 buah bagian dari jenis ibadah ini menyatu di dalamnya. Satu saja tidak ada pada diri kita, maka kita tidak bisa berangkat ke tanah suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi faradal hajja ala ummati Rasulillah wa liman istata'a ilaihi sabila. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji dan syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi hari yang cerah ini kita semua dapat hadir di kediaman Bapak Abdul Arif dan Ibu Dian dalam rangka walimatus safar, pelaksanaan ibadah haji beliau. Salawat dan salam kita persembahkan juga kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ketua Pengurus Masjid Paripurna Nurul Ibadah beserta jajaran, Ketua Masjid At-Tahiriyah beserta seluruh jajaran, Bapak Ketua RW, Ketua RT, Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, wabil khusus sahibul hajat, duyufur rahman, tamu Allah yang akan berangkat ke tanah suci, Bapak Abdul Arif beserta Ibu Dian. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sebelum kita mulai tausiah singkat ini, mari kita bersama-sama mengucapkan lafaz talbiyah.
agar kita semua bisa berangkat ke tanah suci menyusul Pak Arif dan Ibu Dian. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Ada 3 titik penekanan dalam pelaksanaan sebuah ibadah. Pertama, ada yang disebut dengan ibadah qalbiyah. Yang kedua, ibadah badaniyah. Dan yang ketiga, ibadah maliyah. Ibadah qalbiyah adalah ibadah yang bisa terjadi pada penekanan hatinya. Mahabbah atau cinta kepada Allah, roja penuh harap kepada Allah, khauf juga takut kepada Allah, bahkan zikir zikir dalam hati pun juga termasuk ibadah qalbiyah. Yang kedua, ibadah badaniyah. Ibadah yang titik penekanannya pada kemampuan anggota badan kita sehingga terlaksanalah ibadah tersebut. Sholat misalnya, puasa umpamanya. Dan yang ketiga, ibadah maliyah. Ibadah yang lebih ditekankan kepada kemampuan kita untuk memberikan sebagian dari harta yang kita miliki. Zakat, sedekah, ataupun infak. Lalu bagaimana dengan pelaksanaan ibadah haji? Ibadah haji adalah titik kulminasi tertinggi dalam pelaksanaan rukun Islam, yaitu rukun Islam yang kelima. 3 buah bagian dari jenis ibadah ini menyatu di dalamnya. Satu saja tidak ada pada diri kita, maka kita tidak bisa berangkat ke tanah suci. Taruhlah, duit ada, badan sehat, tapi niat enggak ada. Walaupun dia sudah pergi ke luar negeri, ke Hong Kong, ke Singapura, ke Amerika. Amerika tahu kan Amerika? Simpang Jengkol sebelah depannya itu, ya, Hawaii. Itu Amerika itu. Kalau tidak ada niat, tidak berangkat. Taruh lagi, misalnya niat ada, duit ada, tapi badan tidak sehat, divonis mau berangkat. Ibu, mohon maaf, ibu sudah hamil 9 bulan. Kira-kira berangkat enggak? Enggak. Niat ada, badan sehat, duit ada. Ada, tapi enggak cukup. Ya, tapi enggak cukup. Saya yakin Bapak Ibu nih duitnya ada, tapi belum cukup untuk ke sana. Maka untuk mencukupkannya, nabunglah segera.
Sekarang ini kan untuk mendapatkan porsi keberangkatan haji minimal sudah 25 juta. Dan keberangkatan kita masa tunggunya ini alhamdulillah hanya 26 tahun saja. Jadi kalau Bapak Ibu sudah buka tabungan haji, baru uangnya itu di bawah 25 juta, itu belum dapat nomor porsi Bapak Ibu. Belum pasti kapan berangkatnya, tapi kalau sudah 25 juta estimasinya berangkat. Kalau sekarang kita 2025, 2051 baru kita berangkat. Nah, ini kan saya tengok yang hadir ini rata-rata anak-anak muda semua nih. Pada masa-masanya dulu. Nah, oleh karena itu tiga-tiganya terangkum. Satu saja tidak ada, maka kita tidak akan berangkat. Oleh karena itu Bapak Ibu Duyufur Rahman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini saya hanya ingin menyampaikan pesan-pesan untuk kita semua. Adapun bagaimana nanti proses pelaksanaan ibadah haji itu sendiri, saya yakin Bapak Arif dan Ibu Dian sudah mendapatkan gambarannya ketika melaksanakan ibadah haji, ketika melaksanakan manasik haji. Nah, ini pesan untuk kita semua. Insya Allah kita bisa berangkat segera. Amin. Pertama, saya berpesan kepada Bapak Arif dan Ibu Dian beserta seluruh jamaah, jika berangkat haji, luruskan niat. Ini yang penting. Luruskan niat, sebab Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 196 dengan tegas menyatakan wa atimmul hajjah wal umrata lillah. Laksanakanlah ibadah hajimu, ibadah umrohmu karena Allah Subhanahu wa taala. Sebab niat ini menuntun kita kepada keikhlasan. Niat melaksanakan ibadah haji menuntun kita kepada haji yang mabrur dan hajjah mabrurah. Al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasannya melainkan surga. Lantas bagaimana cara kita meluruskan niat? Pertama, ikhlas. Ibadah haji ini kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami termasuk ibadah yang syiddatus safar. Ibadah yang sangat banyak sekali cobaan dan godaannya. Ibadah yang tidak ringan. Saking pentingnya menjaga keikhlasan hati, Bapak Ibu, Rasul ketika berniat melaksanakan ibadah haji saat memakai pakaian ihram, beliau berdoa, Allahumma hajjatul la riya'a fiha wala sum'ah. Ya Allah, ini adalah hajiku dan aku tidak akan riya, aku tidak akan sum'ah. Jadi Bapak Ibu, ibadah haji ini memang ibadah yang rawan riya, ibadah yang rawan sum'ah, ibadah yang cenderung akan menimbulkan kesombongan dengan gengsi yang tinggi. Hati-hati. Apa itu riya? Pamer, pengen dilihat orang. Apa itu sum'ah? Seneng kalau mendengar pujian dari orang. Makanya Bapak Ibu sekalian, saya berpesan, nanti ketika melaksanakan ibadah haji, Pak Arif, Ibu Dian, bawa HP boleh enggak? Boleh, tapi jangan terlalu menonjolkan diri, merekam-rekam sambil selfie-selfie, lalu dengan begitu mudahnya mengupload di sosmed. Mungkin niat kita ikhlas, tapi disitulah setan bermain. Boleh kita selfie, simpan untuk diri kita sendiri. Kalaupun mau berbagi, berbagilah dengan keluarga yang terdekat. Saya ketika bawa jamaah, itu banyak sekali orang-orang Arab yang menyindir orang-orang Indonesia ketika haji atau umroh. Ketika tawaf, selfie. Ketika sa'i,
selfie. Halo guys, sedang tawaf guys. Sa'i begitu juga. Halo guys, sedang sa'i guys. Putaran yang kedua guys. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ini yang pertama, ikhlaskan hati. Yang kedua, cara kita meluruskan niat ini, fokus dengan ibadah, Pak. Fokus. Laksanakan ibadah haji sesuai dengan ilmu yang Bapak Ibu dapatkan ketika manasik haji. Jangan pikirkan dulu bagaimana keadaan keluarga di rumah. Saya juga berpesan kepada anak-anak, kalau ada persoalan-persoalan di tanah air, nggak usah dikasih tahu dulu orang tua. Selesaikanlah sendiri. Jadi Pak Arif dengan Bu Dian nanti ketika di tanah suci, fokus aja. Insya Allah nanti Pak RT, Pak RW yang menjaga keluarga kita ini. Di sini ada pengurus masjid. Aman insya Allah. Ini cara kita untuk meluruskan niat kita. Yang kedua, perbanyak bekal sabar. Ibadah haji ini banyak menguras mental dan fisik. Bahkan ujian kesabaran itu saja bukan hanya pada saat melaksanakan haji, sebelum berangkat saja itu udah banyak godaannya. Betul tidak? Betul. Baru mau berangkat, baru mau ngurus paspor, ada aja lah godaannya. Pak, nama Bapak siapa? Arif. Pakai E atau tidak, kan begitu. Pak, di sini cuma Arif saja. Ini kok pakai E, Arief. Wah, nggak sesuai nih Pak. Coba tengok dulu ijazah. Ijazah udah hilang Pak. Mana akte? Akte nggak ada Pak. Buku nikah ada nggak? Buku nikah entah kemana Pak. Kemarin kena banjir. Pusinglah kita bolak-balik ke Disduk Capil. Betul tidak? Ngurus paspor itu baru ngurus paspor. Cek kesehatan. Begitu juga. Ini kan jujur Bapak Ibu, kita baru ngecek kesehatan aja jantung udah berdebar-debar. Ini saya yakin banyak di antara Bapak Ibu yang males check up kesehatannya nih. Kenapa? Tahu penyakitnya. Kalau udah tahu maka dikit-dikit banyak pantangan. Betul tidak? Ah itu. Jadi perbanyak sabar. Kenapa? Karena sabar inilah kunci kita. Berbagai macam perangai orang, baik itu kelakuannya maupun juga peribadatan mereka. Kalau kita tidak mampu menjaga diri kita ini, maka yang terjadi adalah penyesalan. Ini yang kedua. Yang ketiga, Pak Arif dan Ibu Dian beserta seluruh jamaah yang hadir, gunakan waktu sebaik mungkin. Bapak Ibu harus gunakan jurus aji mumpung. Itu bahasa saya tuh. Apa itu jurus aji mumpung? Mumpung di tanah suci. Gitu. Mumpung di tanah suci, perbanyaklah ibadah. Mumpung di tanah suci, perbanyaklah beramal soleh. Saya ketika bawa jamaah haji itu tahun 2017 bersama Haji Plus itu, Bapak Ibu, saya sering mengingatkan, kalau kita berangkat, ini kan Pak Arif berangkat tanggal 3, ini hajinya haji tamattu, berarti ke Madinah dulu, baru ke Mekah. Maka manfaatkanlah momentum itu untuk memperbanyak amal ibadah, amal soleh kita. Khatam Al-Quran, laksanakan sholat sunnah arba'in, perbanyak kita berzikir, perbanyak kita itu ziarah, apalagi ziarah ke makam baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perbanyak itu semua. Kalaupun mau sedekah, tengok-tengoklah sedekah tuh. Kalau mau ngasih sedekah, kasih sajalah kepada tukang-tukang sapu tuh. Jangan kepada pengemis. Kasih ke pengemis satu, datang ratusan pengemis itu. Betul tidak? Kalau perlu ada duit, beli Quran, infakkan Quran di Masjid Nabawi, infakkan Quran di Masjidil Haram. Insya Allah akan dibaca oleh jutaan umat manusia. Jadi gunakan jurus aji mumpung itu.
perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cari kawan yang baik, Pak. Ini kawan kadang-kadang ada yang agak jahat-jahat juga. Bang, habis maghrib kemana? Nggak ada. Kita sholat di apa aja bang, yuk di Masjid Nabawi. Habis maghrib kita nggak usah balik dulu, kita sholat aja lah sampai sholat isya. Enggak lah, aku pulang aja, pengen sholat di hotel. Ada yang kayak begitu. Ada, cari kawan yang baik, yang mau diajak untuk berbuat kebaikan. Ini yang ketiga. Yang keempat, ini dia, jaga hati, jaga sikap, jaga perbuatan. Faman farada fihinnal hajja fala rafas wala fusuq wala jidal. Barang siapa yang melaksanakan ibadah haji, fala rafas, jangan berkata-kata yang enggak pantas, kata-kata jorok. Wala fusuq, jangan berbuat maksiat. Wala jidal, jangan berbantah-bantahan, jangan berkelahi. Yang satu di hotel pengen pakai AC, yang satu enggak suka pakai AC, berebut. Dulu masih pakai remote AC biasa, tapi kalau sekarang Pak, itu udah pakai AC sentral. Jadi kita nggak bisa nyari remote AC. Ini pengalaman. Yang nggak biasa pakai AC, saking jengkelnya Bapak Ibu, itu Windowsnya itu langsung ditutup dengan anduk. Sementara temennya pengen dingin, berantem. Ikuti arahan dan bimbingan dari ketua regu, dari ketua rombongannya, agar kita bisa melaksanakan ibadah haji itu dengan khusyuk dan tenang. Oleh karena itu, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, inilah pesan yang dapat kami sampaikan kepada kita semua. Semoga kita semua juga mendapatkan panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian kita berharap agar Pak Arif dan Ibu Dian bisa melaksanakan ibadah haji dengan tenang, dengan khusyuk, dan mendapatkan gelar haji yang mabrur dan hajjah mabrurah. Amin ya Rabbal Alamin. Tolong doakan kami juga Pak Arif, ingat wajah-wajah kami, doalah di multazam, doalah di raudhah, dan di tempat-tempat makbul lainnya, agar kami semua yang hadir ini bisa berangkat ke tanah suci. Minimal kalau tidak berangkat ibadah haji, kita bisa berangkat ibadah umrah. Amin ya Rabbal Alamin. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita tutup dengan doa bersama. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fin nabiyyina wal mursalin. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil madail a'la ila yaumiddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, wa taqdi lana biha jami'al hajat, wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at, wa tarfa'una biha indaka a'lat darajat, wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat ya mubassarin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad innaka sami'ud du'a ya Allah. Allahumma ij'alhuma hajjam mabrura wa dhanban maghfura wa sya'yan masqura wa amalan salihan maqbula wa tijaratan lan tabur. Ya arhamar rahimina irhamna, ya arhamar rahimina irhamna, ya arhamar rahimina irhamna.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbana innaka sami'ud du'a wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.